Malam hari ini malam nisfu Sya'ban. Malam di mana Allah mengampuni seluruh hambanya yang beriman kepada Allah, kecuali orang-orang yang pertama musyrik, dalam arti benar-benar menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang durhaka pada orang tua. Yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang keempat, orang yang saling bermusuhan, musyahin, muslim satu dengan muslim yang lain saling bermusuhan. Ada 14 kelompok manusia secara garis besar yang malam itu tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala secara gratis, sementara yang lain walaupun gak minta ampunan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari, lagi ada pemutihan. Ya, kalau lagi ada pemutihan kan kadang pemutihan pajak kendaraan bermotor itu ya, dari yang tahun sekian itu pajaknya dinolkan ya, tahun ini saja yang dibayarkan. Ada pemutihan. Malam nisfu Sya'ban adalah malam pemutihan dosa. Ya, malam pemutihan dosa. Kalau dikasih tahu malam pemutihan dosa, ya seharusnya kita mengejar. Ya, mengejar malam itu, memperhatikan malam itu, memuliakan malam itu agar kita tercatat betul-betul sebagai orang yang mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang pengen sama orang yang gak pengen pasti kan beda ya. Kalau kita pengen ya nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih di antara ibu-ibu yang gak punya dosa? Saya yakin kurang lebih kita sama-sama punya dosa. Walaupun kita gak boleh menuduh orang lain berdosa. Tapi ya sadarlah kalau kita ini ya masing-masing punya dosa, perkara dosa kita lebih banyak dari yang lain, ya itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita sadar kita banyak dosa, ya mestinya kita pengen diputihkan dosanya, dihapus, ya dihapus. Nah, besok malam nisfu Sya'ban itu malam penghapusan dosa, maka jangan disia-siakan. Karena itulah ulama membuat kegiatan-kegiatan di malam nisfu Sya'ban agar umat gak lalai, agar umat gak lupa. Kadang ada orang nanya, kenapa dibuat acara doa malam nisfu Sya'ban? Ya agar orang-orang seperti kamu ingat. Kalau gak diselenggarakan pembacaan doa malam nisfu Sya'ban, banyak orang yang gak ngerti kalau malam nisfu Sya'ban itu jatuh pada malam itu. Satu, ya banyak orang yang gak ngerti kalau malam nisfu Sya'ban itu malam pengampunan. Ya, karena itulah dibuat doa bersama di malam nisfu Sya'ban. Nah, insya Allah kalau di Majlis Ar-Raudhah seperti biasa, sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, kemudian sholat sunnah awabin 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah sholat sunnah awabin baca Al-Fatihah, surat Yasin, dan kemudian berdoa, ditutup dengan sholat isya berjamaah. Nah, apa itu manfaatnya? Banyak, menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya hari-hari biasa, seperti menghidupkan seluruh malam. Seperti orang bangun tahajud sepanjang malam. Kemudian orang yang berdoa setelah sholat, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa setelah baca Al-Quran, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang dipilih Yasin sama Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ummul kitab. Al-Fatihah itu induknya Al-Quran, sumbernya Al-Quran. Kenapa yang dipilih surat Yasin? Karena Yasin qalbul Quran. Surat Yasin jantungnya Al-Quran. Jadi kalau kita nggak bisa baca semuanya, ya ambil ibunya sama jantungnya. Ya, ambil ibunya sama jantungnya. Agar apa? Agar apa yang akan kita minta itu lebih cepat, ya, terwujud, lebih cepat terkabul. Meskipun Allah maha mengabulkan semua doa, tapi kesungguhan kita itu dinilai sama Allah Ta'ala. Beda loh ya, orang mau minta pakai hataman Quran dulu sama minta ya bismillah, alhamdulillah, sholawat, ya bagus ya. Tapi kalau hataman Quran dulu kan beda itu. Ini ada kesungguhan ya sebelum meminta. Seperti ibu-ibu mau nanya, Bu, punya anak gadis, datang satu orang tiba-tiba ngomong, Bu, saya mau ngelamar anak ibu. Ya senang-senang saja kalau orangnya baik, betul ya?
caranya baik. Tapi ada satu orang ngasih uang 2 miliar, bangunkan ibu rumah 10 rumah di setiap kota. Masya Allah ya. Setelah itu ibu dikelencerkan keliling dunia, pada ujungnya terus dia ngomong, boleh enggak saya jadi anak ibu? Masya Allah. Kira-kira diterima atau ditolak? Diterima. Ya, diterima dengan senang hati. Beda. Yang nerimanya itu beda. Begitulah kalau kita minta sama Allah Ta'ala. Kalau kita itu mintanya dengan banyak zikir dulu, ya, banyak wirid dulu, banyak qiraatul Quran dulu, melakukan hal-hal yang disenangi Allah Ta'ala, maka begitu kita minta, Allah tuh ya nerimanya seneng gitu. Karena ada juga orang yang dikabulkan sama Allah tapi Allahnya nggak seneng. Kok bisa begitu? Iya, soalnya lisannya nyebelin. Jadi Allah nggak seneng dengar suaranya langsung dikabulkan, timbang ini ganggu suaranya dikabulkan. Nah, itu ada yang begitu ya, naudzubillah min dzalik. Tapi ada orang itu yang disenangi sama Allah suaranya disenangi sama Allah Ta'ala. Makanya kalau ibu-ibu minta belum kabul, itu tandanya disenangi Allah Ta'ala itu. Allah senang, udah biar minta terus. Kabulnya udah jamin kabul, tapi sabar dulu, cairkannya nanti dulu. Karena kalau dicairkan sekarang nanti dia nggak minta lagi itu. Ya biar dia minta terus, ngucap terus. Husnudzon kita begitu, kalau minta kok belum kabul, berarti Allah lagi senang mendengar suara kita, sementara Allah maha menyenangi suara hamba-hambanya yang berdoa. Jadi malam nisfu Sya'ban. Karena itu perlu diperhatikan, jangan menyimpan permusuhan dengan siapapun. Ya, jangan menyimpan permusuhan dengan siapapun. Kalau yang menyimpan permusuhan gak dapat ampunan, berarti orang yang menebarkan persahabatan itu dikejar oleh ampunan. Orang yang mengejar silaturahim, maka dia akan dikejar oleh ampunan. Orang yang suka menyambung hubungan dengan orang lain sesuai dengan yang diajarkan Allah dan baginda Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan ampunan dan dikejar oleh ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah manfaat.